Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel baru saya, Tolabul YouTube. Channelnya para YouTuber pemula, dimana di dalamnya ini adalah kita belajar bersama untuk mengedukasi bagaimana cara belajar menjadi YouTuber pemula, karena kita harus melalui dari tahap awal dulu. Kita ngomong-ngomongan santai aja. Kalau hal itu dianggap sebagai suatu yang bermanfaat, silahkan diambil. Oke, yang pertama adalah seorang menjadi YouTuber itu harus bermodalkan niat dan semangat. Tanpa ada niat, tidak akan pernah akan melangkah menjadi apapun itu kita yang ingin kita niatkan menjadi orang yang sukses dalam per-YouTubean. Ya, kita punya niat itu, kita berangkat, ayo niat. Kalau kita ingin menjadi seorang yang ahli IT, kita akan berangkat untuk menjadi orang ahli IT. Oleh karena itu kita berangkat semua dari niat kita. Kemudian tidak cukup hanya dengan niat. Yang kedua adalah kita berangkat dengan cara semangat. Harus semangat, niat harus ada semangat. Kalau hanya niat aja tanpa ada semangat, dorongan kemauan yang kuat, ya tidak bisa juga untuk kita berbuat apa yang kita inginkan. Baiklah para YouTuber pemula, tip atau hal-hal apa yang harus dilakukan sebagai YouTuber pemula untuk menjadi seorang YouTuber? Sebenarnya simple. Yang pertama adalah kita mau jadi seorang YouTuber dalam hal apa? Kita tentukan dulu niche-nya secara spesifik. Katakanlah kita mau jadi seorang YouTuber, kita mau bikin konten tentang tutorial, kemudian tentang mancing, kemudian tentang vlogger, traveling, dan lain sebagainya. Kita harus bikin itu satu judul secara spesifik. Kalau kita bahas konten masalah pemancingan, ya harus mancing saja. Kalau kita mau membahas masalah tutorial, ya kita bahas secara tutorial. Secara algoritma YouTube, jadi algoritma YouTube yang namanya robot itu tidak bingung. Ini nanti mau di-up di mana? Ini nanti mau difokuskan, dimunculkan di mana? Karena ketika kita yang saya tahu, yang saya baca dan yang saya ikuti dari algoritmanya YouTube itu memang kadang menjadi bingung untuk menghadapi konten-konten yang berbau campur-campur. Memang seperti itu. Jadi logikanya ketika kita sudah niche satu, fokus spesifik dalam melakukan atau menentukan judul konten kita, itu lebih mudah untuk algoritma YouTube itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus bisa mengatur tujuan yang ingin kita capai. Atur tujuan kita yang ingin kita capai apa? Yang pertama, kita harus mengatur bagaimana kita ingin mendapatkan subscriber untuk bisa mencapai 1000 sebelum 1 tahun. Syukur-syukur kalau sudah 1 minggu dapat 1000 subscriber, bisa jadi. Kemudian 1 bulan, tapi itu jarang sekali, kecuali memang seorang artis mungkin atau seorang tokoh mungkin, karena mereka sudah famous lebih dulu, lebih terkenal. Jadi orang banyak yang memang udah ngefan kepada mereka, sehingga ketika dia bikin konten langsung booming. Nah, tidak bisa ditiru oleh kita. Mereka tidak mengenal SEO, tidak mengenal algoritma YouTube, karena mereka secara pribadi sudah terbentuk dengan sendirinya, sehingga para follower, para fan
yang ngefan kepada mereka artis-artis mereka, para tokoh mereka, langsung berbondong-bondong untuk mensubscribe dan menonton videonya, karena itu adalah merupakan idolanya. Mereka nggak kesusahan untuk membangun channelnya. Jadi jangan heran kalau mereka sudah langsung subscribernya sampai jutaan dengan hitungan bulan. Oke, kita langsung apa lagi ya? Harus kita membuat perencanaan ide konten. Kita harus rencanakan ide konten kita untuk siapa sebenarnya. Ide konten kita ini diperuntukkan kepada siapa. Kita harus mengenali target. Siapa target kita, kemudian berapa umurnya, pekerjaannya juga apa, kemudian jam berapa dia bisa nonton, kenapa mereka menonton video yang kita bikin, jam berapa biasanya mereka akan menonton video kita, dan lain sebagainya. Itu harus menjadi prioritas juga bagi diri kita, supaya konten kita bisa terarah sesuai dengan kemauan kita. Kemudian yang perlu kita dalam membuat perencanaan itu harus direncanakan juga, di samping mengenali target, kemudian yang kedua harus kita lihat kompetitor kita. Siapa kompetitor kita yang niche, yang sama dengan konten kita, siapa saja. Kita lihat, kemudian apa yang harus kita lakukan. Kalau kita katakanlah ingin kontennya merupakan konten mancing, ya kita harus mancing, kemudian kita harus ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Namun kalau boleh kita memodifikasinya harus lebih oke, lebih menarik daripada apa yang kita ATM tadi. Itu is okay. Jangan sampai kita menjadikan konten orang lain itu sebagai pelarian, atau sebagai, kasarnya itu adalah kita sebagai plagiat. Naudzubillah. Jadi kita harus belajar meng-ATM, benar-benar ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Tidak plek dengan mereka. Mereka capek berpikir, kemudian kita langsung jiplak, copy paste. Tidak boleh. Jadi di samping kita harus melihat sisi kompetitor, kemudian yang harus kita perhatikan juga, kita harus riset yang namanya keyword. Riset keyword itu sangat penting di dalam per-YouTubean, karena kalau sudah kita main upload saja dengan video kita yang kita sudah bikin, yang sudah kita record, maka tidak direkomendasikan oleh mesin YouTube. Ya, bagaimana bisa merekomendasikan pihak YouTube karena tidak ada kata kunci, tidak ada keyword di dalamnya. Kalau memancing, katakanlah, keyword itu bisa dicari dengan cara memakai tool, kemudian dengan cara Google Trend, dengan cara YouTube, kemudian dengan cara Google itu sendiri, kemudian ada yang namanya Abergast. Dan saya sempat menggunakan, sampai saya tuh pernah beli dengan menggunakan tool vidIQ. Namun tidak begitu signifikan saya pergunakan karena jangka waktunya sangat sedikit. Saya hanya memakainya kurang lebih 1 bulan. Ya, adalah manfaatnya, pun tidak signifikan. Jadi kalau boleh bisa meriset secara sendiri, secara alami, ya oke. Kalau punya kemampuan keuangan juga pakai tool membeli juga is okay.
syukur-syukur membeli tool, kemudian ada mentor kalau kita tidak bisa. Biasanya kalau pemula itu minim ilmu diantaranya, apalagi yang tingkat pendidikannya, bukan saya mengucilkan, tidak, mereka-mereka yang berangkat dari nol, kemudian pendidikan yang hanya bermodalkan semangat saja, mereka perlu bimbingan. Oleh karena itu, ayo kita belajar di dunia per-YouTubean ini, saling bahu membahu, saling tolong menolong, bagaimana cara kita sama-sama maju dalam per-YouTubean itu. Nah, dengan ini per-YouTubean yang konten yang saya bangun ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat terhadap teman-teman yang lain. Oke, sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, langkah apa yang harus dilakukan sebagai YouTuber pemula, tunggu video selanjutnya. Oke, atas salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.